Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Stefani Laksmi-Laksita akan melakukan presentasi desain UI UX aplikasi Reski yang bertemakan revolusi pendidikan dengan desain sistem di era 4.0. Di sini saya merupakan perwakilan dari tim teknis UX Expert. Dalam pengerjaan proyek ini tentunya kami tergabung dalam sebuah tim yang bernama teknis UX Expert. Adapun anggota dari teknis UX Expert yaitu ada Zara Nabila Melviani, Stefani Laksmi-Laksita, dan Tanya Dwi Agustin. Latar belakang pemilihan subtema yang kami lakukan, yaitu kami memilih subtema mengenai lingkungan. Dari yang kami ketahui, di Indonesia, terutama Pulau Sumatera yang dikelilingi oleh patahan Eurasia dan Indo-Australia, merupakan pulau yang sangat rawan terjadi bencana gempa yang dapat memicu terjadinya tsunami, khususnya di daerah Bengkulu yang berada di wilayah patahan aktif gempa Mentawai, Megatrust, wilayah pantai barat Bengkulu, serta pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Hal ini dikenal sebagai tempat yang rawan terhadap bencana seperti gempa, banjir, serta tanah longsor, dan masih banyak tantangan terhadap potensi bencana. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan inovatif yang dapat mengintegrasikan teknologi digital dalam upaya mitigasi bencana alam. Kondisi ini menciptakan masalah yang serius dan dapat mengancam keberlanjutan, sehingga perlunya adaptasi dan inovasi untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang mendatang. Mengenai hal tersebut, kami melakukan pemilihan solusi teknologi dengan menghadirkan rancangan aplikasi yang bernama Reski, di mana aplikasi Reski ini kami mendapatkan ide nama Reski dari kata rescue yang berarti pertolongan atau penyelamatan sesuai dengan subtema yang kami pilih yaitu lingkungan. Di sini aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital untuk kesiapsiagaan bencana alam, bertujuan menyediakan informasi yang cepat dan akurat mengenai peringatan bencana alam, sekaligus menjadi media edukasi bagi masyarakat tentang tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat. Melalui desain aplikasi ini, kami bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang inklusif. Dengan demikian, aplikasi Reski tidak hanya menjadi alat yang bermanfaat bagi korban bencana, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kesiapsiagaan dan persiapan diri menghadapi situasi darurat. Tujuan dan manfaat dari rancangan aplikasi yang kami buat, yang pertama, tujuannya yaitu menyediakan fitur notifikasi dini untuk peringatan bencana yang mendatang. Yang kedua, menyediakan akses informasi secara real-time kepada pengguna terkait kejadian bencana alam. Ketiga, meningkatkan edukasi dan kesiapan pengguna dalam menghadapi situasi darurat terhadap bencana alam. Keempat, memfasilitasi pelaporan kondisi darurat secara efektif. Dan yang terakhir, mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antara tim penyelamat dan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat yang dapat diambil dari rancangan aplikasi yang kami buat, yang pertama yaitu dapat membantu pengguna untuk mengambil tindakan lebih awal dan meminimalkan dampak bencana. Yang kedua, mempercepat proses penyelamatan dan evakuasi. Yang ketiga, mengurangi resiko cedera dan korban jiwa. Keempat, mempermudah pengumpulan data untuk pemulihan pasca bencana. Dan yang terakhir, mempermudah kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan pengguna dalam meningkatkan efektivitas dalam penanganan serta rehabilitas lingkungan pasca bencana. Izin perkenalkan, saya Zara Nabila Melviani akan mempresentasikan terkait pendemoan aplikasi Rescue. Di sini dimulai dengan tampilan splash screen pada aplikasi Rescue, kemudian menampilkan beberapa informasi singkat terkait aplikasi ini. Kemudian pengguna dapat mengklik lanjut pada tahap ini, dan jika sudah ini dapat mengklik mulai. Kemudian jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat masuk akun, namun jika pengguna belum menggunakan akun, dapat mengklik daftar akun. Untuk masuk akun, itu bisa dengan mengisikan nama pengguna dan kata sandi yang ada. Kemudian kita klik masuk, maka akan masuk akun. Namun untuk pengguna yang belum memiliki akun, maka harus mendaftarkan terlebih dahulu akun. Maka akan tampil lokasi, di mana lokasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bencana-bencana yang ada di sekitar pengguna, sehingga dibutuhkan lokasi di dalamnya. Pengguna dapat memilih langsung di peta, atau dapat mengetikkannya langsung. Misalnya, untuk saat ini kami menggunakan kota Bengkulu, kemudian dapat dilanjut, kemudian akan muncul alamat lengkap, pengguna harus mengisi alamat lengkap, lanjut, kemudian mengisi data diri, jika sudah dapat klik daftar. Kemudian ada verifikasi nomor ponsel yang akan dikirimkan ke nomor ponsel yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian dapat diklik, kemudian diverifikasi. Jika verifikasi berhasil, maka pengguna dapat lanjut masuk ke dalam aplikasi. Ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Rescue, di mana terdapat lokasi yaitu Bengkulu sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya. Kemudian di aplikasi ini terdapat informasi cuaca untuk beberapa hari ke depan atau jam ke depan. Kemudian ada peringatan di mana peringatan ini sebagai alarm yang real time, di mana jika terdapat potensi gempa bumi atau bencana lainnya, itu akan muncul di peringatan ini. Kemudian ada titik evakuasi, di mana jika kita mengklik titik ini, kita dapat melihat untuk area Bengkulu itu di mana saja titik evakuasi, agar ketika bencana terjadi, kita dapat pergi ke titik evakuasi tersebut. Kemudian ada tema populer yang dapat digunakan untuk memfilter beberapa hal-hal yang dicari. Kemudian ada peringatan bencana. Di sini terdapat kategori bencana yang sangat banyak. Pengguna dapat memilih untuk peringatan bencana ini, kemudian ada berita dan juga panduan untuk pencegahan ataupun saat ada bencana bagaimana pengguna harus bersikap.
dimulai dari cuaca, maka akan muncul tampilan cuaca pada saat ini sekarang, kemudian akan ada dari prediksi cuaca untuk jam-jam ke depan dan juga untuk hari-hari ke depannya. Kemudian pada bagian peringatan bencana ini, contohnya pada gempa bumi, nah di sini akan muncul terkait bencana yang belum lama ini terjadi atau seperti riwayat bencana yang pernah terjadi. Seperti di sini ada di Sumatera Selatan di Palembang dengan 5,4 magnitudo yaitu gempa bumi. Kemudian dapat melihat lagi beberapa lokasi yang terjadi gempa belum lama ini. Kemudian dapat kembali, kemudian pada berita, pengguna dapat melihat berita terbaru, misalkan pada berita yang ini, terdapat informasi terkait berita-berita ini. Kemudian pengguna dapat kembali, kemudian untuk panduan. Di sini panduan ini memiliki 8 kategori, di mana pengguna dapat mengakses setiap kategorinya untuk melihat panduan sesuai dengan bencana yang ada. Contohnya pada bencana gempa bumi, itu untuk panduan itu dapat berupa artikel dan video. Untuk artikelnya dapat dilihat, contohnya pada artikel yang pertama ini. Nah, di sini ada artikel antisipasi gempa bumi, di mana akan berisi informasi untuk antisipasi gempa bumi jika terjadi gempa bumi di lokasi pengguna. Kemudian ada video, di mana terdapat video yang dapat diakses oleh pengguna terkait tips dan trik atau hal-hal yang harus dipersiapkan saat ada bencana yang terjadi di sekitarnya. Kemudian pengguna dapat kembali, itulah pada halaman beranda. Kemudian terdapat juga notifikasi, di mana notifikasi ini adalah aplikasi Rescue yang memberikan notifikasi kepada pengguna. Misalkan pada notifikasi yang ini, itu aplikasi Rescue itu telah mengupload panduan terbaru, sehingga dia akan memberitahu pengguna agar pengguna tahu bahwa ada buku panduan yang terbaru, panduan bencana yang terbaru telah diupload oleh aplikasi. Kemudian pada menu yang kedua yaitu rute. Pada menu ini, pengguna dapat melihat titik evakuasi yang tersedia di lokasi Bengkulu. Di sini ada GSG, kemudian pengguna dapat melihat peta. Di sini adalah peta sekitar lingkungan dari lokasi pengguna. Di sini warna hijau ini adalah pengguna di mana pengguna berada. Kemudian merah ini adalah titik dari titik evakuasi yang terdekat. Ada juga titik evakuasi yang lain, namun untuk saat ini yang terdekat adalah di Universitas Bengkulu. Dapat diklik untuk info selanjutnya, kemudian pengguna juga dapat melihat lokasi. Untuk lokasi ini dapat dilihat untuk bagaimana tampilan dari GSG atau bagaimana lokasi langsungnya GSG. Kemudian dapat dilihat, ini adalah gedung serbaguna. Kemudian pengguna dapat melakukan rute, di mana rute ini mengarahkan pengguna untuk sampai ke GSG. Maka dapat dimulai. Ini akan berjalan ketika pengguna berjalan dari lokasi rumahnya menuju ke titik evakuasi. Akan muncul notifikasi seperti ini jika telah sampai. Nah, pengguna dapat mengklik OK. Kemudian untuk menu yang selanjutnya adalah AI Help. Di sini AI Help bernama Kelp itu membantu sebagai asisten virtual, membantu pengguna untuk mencari informasi tertentu. Untuk informasi ini dapat pengguna gunakan melalui via audio maupun via chat. Untuk via chat ini, pengguna dapat langsung mengetikkan apa yang ia butuhkan. Misalnya, untuk memulai obrolan, dia menanyakan titik evakuasi dekat Universitas Bengkulu. Maka Kelp akan membantu menjawabnya. Kemudian untuk via audio, itu pengguna dapat mengklik pada minta bantuan dan dapat langsung mengobrol dengan Kelp atau asisten virtual tersebut. Nantinya setelah pengguna memulai obrolan dengan Kelp akan membalas juga dengan audio. Kemudian untuk menu selanjutnya itu ada pelaporan bencana, di mana untuk kategori bencananya itu yaitu 8 bencana seperti yang ada di beranda tadi. Kemudian ada juga riwayat. Nah, ini adalah riwayat-riwayat ketika pengguna telah melaporkan bencana di sekitar mereka. Dengan ada status-statusnya itu diproses. Maksud dari diproses ini adalah diproses terkait bantuan dari pemerintah ke pelapor. Kemudian untuk selesai ini statusnya adalah selesai bahwa pelaporan ini itu sudah diselesaikan, sudah dibantu dan sudah selesai. Kemudian untuk kategori bencana ini, pengguna dapat melaporkan sesuai dengan kategori bencana. Misalnya pada kategori bencana gempa bumi, pengguna dapat menambahkan alamat, kemudian waktu kejadian, kronologi, dan fotonya. Setelah diisikan, pengguna dapat melaporkannya. Laporan pun berhasil dikirim. Kemudian untuk menu selanjutnya itu adalah menu akun, di mana ini adalah akun pengguna yang data-datanya telah diisi saat mendaftarkan akun sebelumnya. Kemudian pengguna dapat mengubah profil. Kemudian juga terdapat bantuan darurat, di mana bantuan darurat ini berupa informasi terkait layanan yang dapat diakses ketika sedang terjadi saat-saat darurat. Seperti ketika ada terjadi darurat, maka pengguna dapat menelpon 112 untuk meminta bantuan, dan sebagainya. Kemudian pengguna yang terakhir itu dapat keluar dari akun. Maka akan ada verifikasi apakah pengguna ingin keluar atau tidak. Jika iya, maka diklik iya. Maka akan kembali ke tampilan awal. Mungkin itulah presentasi kami terkait aplikasi dari Rescue. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.